Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjut ke pembahasan materi, perkenalkan nama saya Febi Andrianto, NIM 026, dan rekan saya Ahmad Rizky, NIM 029. Di sini kami akan membahas salah satu jenis korosi, yaitu selective leaching corrosion atau biasa disebut korosi selektif. Definisi dari korosi. Korosi adalah proses degradasi atau deteriorasi atau perusakan material yang terjadi disebabkan oleh lingkungan sekelilingnya. Kemudian ada beberapa definisi dari pakar lain, yaitu yang pertama perusakan material tanpa perusakan mekanis. Yang kedua, proses elektrokimia dalam mencapai kesetimbangan termodinamika suatu sistem. Jadi, korosi merupakan sistem termodinamika logam dengan lingkungan, air, udara, tanah yang berusaha mencapai keseimbangan. Kemudian ini jenis-jenis dari korosi itu sendiri. Yang pertama ada crevice corrosion, yang kedua pitting corrosion, ketiga intergranular corrosion, yang keempat selective leaching corrosion, ya ini yang kami bahas. Kemudian yang kelima erosion corrosion, yang keenam stress corrosion cracking, dan yang ketujuh breathing corrosion, dan yang terakhir fatigue corrosion. Untuk korosi selektif atau selective leaching corrosion adalah suatu bentuk korosi yang terjadi karena pelarutan komponen tertentu dari paduan logam alloynya. Pelarutan ini terjadi pada salah satu unsur pemadu atau komponen dari paduan logam yang lebih aktif, yang menyebabkan sebagian besar dari pemadu tersebut hilang dari paduannya. Material yang tertinggal setelah kehilangan sebagian besar kekuatan fisiknya karena berpori-pori. Selective leaching, nama lain dari korosi selektif, bisa terjadi dari sepasang paduan logam atau fasa dan juga dua fasa. Dalam paduan dua fasa, fasa yang kurang mulia akan meluruh terlebih dahulu. Bentuk korosi ini juga disebut pemisahan atau de-alloying. Pemadu yang biasanya terlalu dari paduan logamnya adalah seng Zn, aluminium Al, kobalt Co, nikel Ni, dan krom Cr. Beberapa contoh korosi selektif dari paduan logam dengan logam Cu dapat dilihat pada tabel bawah ini. Yang pertama adalah dezinfifikasi, paduan antara Cu dan Zn, seng. Kemudian dealuminasi, Cu dan Al. Demanganisasi, Cu dengan Mn. Kemudian denikelisasi, Cu dengan nikel. Desilikonisasi, Cu dengan silikon. Dekuprifikasi, Cu dengan Ag. Melanjutkan materi yang sudah diterangkan oleh teman saya Febi, yaitu mekanisme umum pada korosi selektif. Pada dasarnya, logam yang lebih mulia bertindak sebagai katoda dan paduan logam sebagai anoda, sehingga anoda yang terkorosi atau yang terlarut. Akan tetapi tidak hanya itu, sebenarnya kedua logam larut. Misal tembaga, seng. Baik seng dan tembaga kedua-duanya larut, tetapi diikuti oleh pengendapan kembali tembaga atau logam yang paduan yang lebih aktif akan terlarut. Kita dapat memperkirakan logam mana yang akan terlarut berdasarkan I-cell atau logam mana yang lebih mulia akan menjadi katodik dan lawannya anodik akan menjadi korosi. Kita ambil contoh dezinfikasi. Pengertian dari dezinfikasi sendiri merupakan bentuk korosi selektif yang menyerang paduan logam yang terdiri dari Cu dan Zn atau kuningan. Dezinfikasi terutama terjadi pada kuningan dengan kadar seng di atas 15-20%. Pada lingkungan air yang mengandung ion Cl- seperti air payau dan air laut,
dan air yang mengandung O2. Sedangkan untuk kuningan dengan kadar yang kurang dari 5% biasanya tahan terhadap korosi. Produk dari proses desinfekasi menghasilkan kuningan yang berlubang, rapuh, memiliki kekurangan mekanis yang rendah, dan warna kuningan berubah dari kuning ke merah. Ada beberapa tipe atau bentuk serangan pada proses desinfekasi sendiri, yaitu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tipe setempat atau bluk. Tipe korosi ini menyerang secara lokal sampai ke dalam kuningan membentuk lubang. Korosi tersebut menjadi pada kuningan yang mempunyai kadar yang rendah. Kondisi lingkungan basah, netral, atau sedikit asam air dapat merabas melalui lubang ini. Lubang ini bisa muncul jika diberi perlakuan mekanis seperti ditekuk. Yang kedua, ada tipe lapisan atau merata. Tipe korosi ini menyerang secara merata pada permukaan kuningan dan melarutkan seng pada seluruh permukaan kuningan dengan laju yang hampir sama. Korosi tersebut terjadi pada kuningan dengan kadar yang tinggi dan kondisi lingkungan yang asam. Reaksi yang terjadi pertama di katoda ada Cu2+ plus 2E- sama dengan Cu. Selanjutnya setengah O2 plus H2O plus 2E- dengan 2OH-. Di sini terdapat oksigen terlarut atau dalam air. Di anoda sendiri reaksinya yaitu Cu sama dengan Cu2+ plus 2E-, Zn sama dengan Zn2+ plus 2E- atau air yang mengandung Cl-. Selanjutnya ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, unsur paduan yang lebih aktif atau seng terlarut secara selektif atau meninggalkan struktur tembaga yang berpori dan lemah. Seng dan tembaga larut diikuti pengendapan kembali tembaga. Untuk reaksinya sendiri di anoda Zn sama dengan Zn2+ plus 2E-, Cu plus 2Cl-, CuCl2- plus 2E-. Di katoda sendiri CuCl2-, Cu2- plus 2Cl- plus E-, Cu2+ plus 2E-. Untuk pengendalian sendiri atau pencegahannya, yang pertama ada mengurangi keagresifan lingkungan, misalnya dengan mengurangi kandungan oksigen yang terlarut atau diaresi. Yang kedua, menggunakan paduan yang lebih tahan, misalnya kuningan merah atau setara 15% Zn. Yang ketiga, penambahan 1% Sn pada brush 70-30. Yang keempat, penambahan inhibitor. Yang terakhir ada proteksi katodik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan materi terkait korosi selektif. Bila ada kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.